Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Apa itu dia? Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya memiliki kartu grafis dari Colorful GTX 1650 dengan memori GDDR5, turning shader DirectX 12 dan Ansel ya guys ya. Jadi ini varian dari GeForce GTX 1650 Super atau seri GT16 ya, GTX 16 series seperti itu. Dan untuk garansi dari distributor ini dari WPG, namun sepertinya garansi dari kartu grafis ini sudah berakhir dan kita akan coba cross check bagaimana kondisi kartunya. Ini untuk boxnya seperti ini ya guys ya, include in the box, hanya kartu grafis aja. Ini key feature dan minimum system requirement-nya. Kemudian untuk serinya seperti ini, Colorful GeForce GTX 1650 4GV ya, 4GV. Serial numbernya sudah saya pastikan sama ya, 00273 di bagian atas. Kemudian kalau kita cross check di bagian belakangnya seperti ini, tidak menggambarkan isi dari unitnya karena tidak tergambar di sini, tapi kita akan cross check langsung guys. Kita akan buka seri GT 1650 series ya. Kita keluarkan dulu untuk boxnya. Kelengkapannya ya seperti biasa, static back, kemudian ada user guide ya, quick guide dari Colorful. Oke, kemudian kita buka unitnya di sini. Ya, di sini ada spons pelindungnya ya, spons pelindungnya atas bawah. Kemudian baru kita jumpa untuk kartu grafisnya guys. Kartu grafisnya seperti ini, mantap. Desainnya berwarna hitam merah ya, dual fan, benar-benar masih bersih banget, kinclong, kinyis-kinyis guys. Untuk etching berwarna chrome ya di bagian belakangnya, chrome. Kemudian ini ada ornamen berwarna merah di bagian bodinya, dan ada ornamen-ornamen timbul seperti emboss seperti itu ya. Kemudian di sini untuk PCI Express 16 kali, mantap ya, mulus-mulus kinyong, kinclong ya guys. Oke, kita lihat di bagian display bagian atas ada tulisan GeForce GTX. Kemudian heatsinknya mantap banget guys. Ini heatsinknya yang bikin berat juga nih, lumayan nih teman-teman bisa lihat desain heatsinknya seperti ini, solid banget ya. Ada tulisan Colorful dan membutuhkan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power tambahan. Tentunya ini masih masuk kategori super hemat daya seperti seri 1050 Ti. Untuk bagian egg house-nya kita lihat komponennya juga solid kapasitor, namun performanya tentunya masih jauh di atas 1050 Ti ya. Ini lebih kencang ya. Ini untuk bagian displaynya guys. Jadi dia memiliki 3 buah display, 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan DVI port 1 buah ya. Seperti ini, platnya kinclong. Kita akan lihat nanti versinya berapa. Kemudian untuk segel dari pabrikan masih utuh ya. Kemudian segel distributor juga masih utuh per akhir Juni ya 2019. Garansi 3 tahun, jadi sudah berakhir di 2022 ya. Di bulan Juli inilah expired ya guys ya. Mantap juga. Ini untuk serinya sama, nomor seri 00273 MN Colorful GeForce GTX 1650 4GV ya. Dan untuk plat fibernya kinclong seperti biasa guys ya, sangat bersih, terawat. Oke, kita akan pasang unit ini dan kita akan coba lakukan tes ya. Oke, kita arahkan lightingnya dulu. Kita taruh di port PCI Express seperti biasa guys. Kita kencengin ya, tegak lurus. Kita lock dengan 1 buah baut aja, nggak masalah. Saya posisinya tegak lurus ya. Kita pasang pin power, 6 pin power tambahan ya. Kita berikan supply 6 pin power ya, 6 pin power.
Main banyak yang nanyain kenapa, yang komen-komen tuh orang-orang luar ya, bule-bule gitu, kenapa kamu deskripsinya pakai bahasa Inggris tapi ngomongnya pakai bahasa nggak jelas gitu. Ya seperti itulah, pengennya sih bisa bahasa Inggris ya. Oke, kita sudah nyalakan powernya, kita perdekat ya guys ya, kita perdekat. Jadi ini saya menggunakan port HDMI, saya supply dengan PSU Hogger JMX 700 watt 80 plus bronze. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah tampil ya kipasnya, mantap guys, jos. Untuk display udah tampil, display. Oke, udah masuk Windows. Kita menuju ke layar ya. Oke, karena ini merupakan tes kedua yang saya lakukan di tanggal 31 Juli jam 6 pagi, 6.14. Jadi ini resolusi layar sudah terdeteksi dengan baik ya guys. Resolusi layar sudah Full HD dan kita tinggal menunggu startup saja. Ini sudah terload by system. Baru kita akan jalankan tes benchmark ringan ya. Benchmark ringan namun valid ya guys ya. Kita akan buka software pendukungnya, MSI Afterburner posisi di 32 derajat, 31 derajat, adem banget, menggigil ya guys. Kemudian HW info di sini kalau kita cross check kartu grafis ini sudah terdeteksi dengan baik di 31,4 derajat Celcius ya, sensor statusnya mantap. Kemudian kita butuhkan MSI Touch Power Up GPU Z maksudnya guys ya, GPU Z seperti itu. Dan kita akan load yang namanya 3D Mark ya, 3D Mark. Oke, kita akan minimize. Oke, kita akan look up untuk kartu grafis ini guys. Kita akan look up ya, kita minimize dulu. Kita akan look up untuk spesifikasinya. Oke, saat kita look up di sini akan ada multiple graphic device found ya. Tapi untuk di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang sesuai ya, gambarnya sama persis dengan yang kita tes saat ini, yaitu Colorful GTX 1650 Gaming GT. Jadi spesifikasi yang tertera di tes power GPU Z untuk kartu grafis yang kita tes ini 1650 Gaming GT ya, mantap ya guys. Jadi dia versi gamingnya. Kemudian kita akan coba lihat arsitekturnya seperti apa. Di sini GPU TU117 ya, revisi A1, teknologi 12 nm, mantap, dia udah 12 nm, transisornya 4700 million, subrender dari Colorful, render texture mappingnya 32/56 dengan shader 896 core. Jadi dia shadernya tentunya tinggi banget ya guys, cukup ya, di 896 core dengan DirectX support 12, berjalan di 16 kali 3.0 bus interface-nya. Dan kartu grafis ini memiliki GDDR5 Hynix 4 GB dengan bus width di 128 bit dengan bandwidth-nya juga kencang, sama di 128,1 GB per detik. Jadi kencang guys. Untuk kartu grafis ini sudah terdeteksi untuk driver terbaru 512.77 WHGL ya. DCH di Windows 10 64 bit. GPU clocknya kita cross check sama ya, 1485 MHz dengan memorinya tinggi guys di 2001 MHz dan boost clocknya di 1680 MHz. Untuk semua fitur ada kecuali ray tracing. Kartu grafis ini sudah dual slot ya, panjangnya 22,8 cm guys, lebarnya 12,7 cm dan tebelnya di 3,9 cm atau hampir 4 cm ya. TDP nya 75 watt, power supply minimalnya disarankan 250 watt ke atas ya. HDMI nya udah 2.0 dan display portnya udah versi 1.4A, mantap guys, terbaru. Konektornya 1,6 kali 6 pin power tambahan aja, cukup. Oke, kita akan jalankan tes benchmark. Di sini kita akan tes Firestrike karena kartu ini bisa dibilang kartu sukses setelah si seri 1050 Ti. Namun dari Nvidia mengeluarkan 1650 DDR5-nya. Nah,
Di sini kita lihat bagaimana kalau kita komparasi dengan GTX 1650. GTX 1650 ini kita cross check dengan 1050 Ti yang biasanya kita jalankan Firestrike itu dia mencapai 1000 frame. Kita akan lihat ya, kartu ini price to performance guys, dengan harga yang kisaran cukup terjangkau 11-12 dengan GTX 1050 Ti, tapi dia memiliki performa yang jauh di atasnya seperti itu. Kita akan tes menggunakan Firestrike benchmark grafik test 1. Saat ini sudah on loading. Kita tes di preset 1080p. Kipas super senyap ya, mantap jiwa, super senyap. Oke, 35 derajat idle, start di 40-an ya. Oke, FPS-nya di sini teman-teman bisa lihat di average 54 FPS dengan maksimal 101 FPS. Kita akan pantau frame-nya. Sudah 500 frame, 600 frame, suhu di 48 derajat Celcius, super adem. 700, 800 frame, 900 frame, 1000 frame ya, sudah lebih dari 1050 Ti, 1100 frame, 1200 frame. Ya, 1300 ya guys. Jadi dia terpaut 300 frame lebih banyak daripada GTX 1050 Ti. Jadi tentunya jauh ya. Kalau dibilang, ada yang bilang 1050 Ti sama 1650 DDR5 itu memiliki performa yang sama. Ternyata kalau kita buktikan sendiri di sini terpaut 300 frame itu sangat-sangat banyak ya guys. Kita akan cross check lanjut ke grafik test 2 dan tadi kita lihat suhunya di 40-an ya guys ya. Oke, start di 49 derajat Celcius, saat ini sudah masuk ke 50 derajat Celcius dengan TDP di 70 watt, average-nya kisaran di 68 sampai 70 watt dengan clock-nya tinggi ya guys, 4 GHz ya untuk clock speed-nya. RPM kipas berjalan di 35% full sampai 36% ya di 1200-an RPM dengan DirectX 3D-nya berjalan real di 35-30-an ya, di atas 30 sekian, average 41 FPS, maksimal di 111. Ini juga sudah mencapai 1400 frame guys. Teman-teman bisa lihat untuk render tekstur mappingnya kencang banget ya guys, di 1600-an. Suhu tertinggi hanya 56 derajat Celcius untuk menjalankan Firestrike. Itu artinya kartu grafis ini super adem ya guys ya. Kita akan lihat gapnya nanti untuk menentukan bahwa kartu grafis ini saat idle dan full loadnya memang nggak butuh kerja keras seperti itu. Kita akan lihat nanti dari datanya. Temperatur saat ini sudah turun ke 42 derajat Celcius dengan GPU load idle di 13% karena ini yang digunakan adalah internal GPU-nya dari prosesor. Sudah berjalan dengan lancar, hanya beberapa detik aja. Lanjut ke Firestrike Combine Test. Ini juga hanya beberapa detik aja, tapi di sini kita akan lihat untuk seri 1050 Ti biasanya mencapai 14 fps ya untuk menjalankan combine test ini. Di spesifikasi PC saya menggunakan 4690K, namun kita akan lihat bagaimana saat menggunakan 1650 DDR5 dari Colorful ya, Gaming GT. Oke, kita lihat di sini posisi sudah di 15 fps ya, startingnya 14 15 ya, kita lihat tertinggi 15, 16, average-nya di 17. Oke, 16 fps. Kalau kita lihat dari sisi average-nya 17, jadi dia terpaut kurang lebih 3 fps ya dengan seri GTX 1050 Ti dalam menjalankan combine test. Dan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan PC, spesifikasi PC dari komputer teman-teman. Kita akan lihat skornya guys, bagaimana di layar. Grafik skornya di 9500-an, P6 skornya 7000-an, combine skornya 3000-an, dan untuk Firestrike skornya di angka 7632. Kalau kita lihat average skornya di 7850-an, jadi kurang lebih terpaut 150 skor ya, 150 poin. Kemudian kalau kita lihat dari grafik test 1 di sini dia achieve di 51,52 derajat Celcius untuk maksimal load. Kemudian di grafik test 2 dia mencapai 55,97 kalau kita bulatin ya di 56 derajat Celcius ya guys ya sebagai suhu tertinggi. Dan di tes terakhir dia turun idle di 52,9 derajat Celcius. Sedangkan saat ini posisi sudah turun ke 38,8 derajat Celcius. Kalau kita lihat untuk GPU Fan 1 untuk car-nya di 1100-an, minimalnya di 900-an, dan maksimalnya hanya 1300-an. Kemudian untuk minimalnya di 27%, car-nya 31%, dan maksimal di 39%. Kalau kita lihat gapnya hanya 8% aja ya dari idle ke
full load itu hanya ada gap 8% aja, jadi nggak terpaut banyak ya guys ya. Sangat-sangat tidak butuh effort untuk kerja keras dari sisi pendinginannya, artinya kartu grafis ini adem. Minimal di 6 watt TDP-nya, current-nya di 7,2 watt sampai 7,4 watt saat idle, seri super hemat daya tentunya, dan maksimal di 71,9 watt TDP-nya dengan nampin power itu mencapai 71,9 watt untuk tes yang kita lakukan. Dari website tertera di 75 watt. Kemudian efektif clock-nya tinggi ya guys. Kartu grafis ini memiliki 1934,8 MHz. Jadi kencang ini guys, kartu grafis kencang tentunya seperti itu. Kalau kita komparasi dengan GPU Z sama ya, kurang lebih memory clocknya dia bisa mencapai 2000-an MHz, GPU clocknya di 1935 MHz untuk maksimalnya. Jadi overall kartu grafis Colorful GT 1650 DDR5 ini memiliki performa yang mantap guys, adem, performa kencang, dan mantap jiwa, estetik juga bentuknya. Oke, kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Don't forget to subscribe. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.